Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam hari ini tanggal 22 Februari 2024, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena semua karena rahmat anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena Yesus hidup, saudara. Ya, kalau Yesus tidak hidup, tidak bisa saya bersama Bapak Ibu. Ya, tidak bisa hidup sampai detik ini. Ya, tapi karena Yesus luar biasa, Dia ajaib, Dia hidup, Dia dahsyat, membuktikan Yesusku luar biasa. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang cinta kita semua. Malam hari ini kita baca di dalam Markus 16 ayat 1-20 tentang kebangkitan Yesus sudah menang atas maut. Kalau tadi malam kita sedih karena mengingat 2000 tahun yang lalu, Yesus rela di atas kayu salib mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Dan benar kata Yesus bersama murid-muridnya, hari ketiga aku akan bangkit, membuktikan Dia hidup. Amin. Luar biasa Yesus. Untuk itu kesempatan ini saya mau menyanyikan, Pastor Yakub Ram akan menyanyikan kebangkitan Yesus, yaitu because He live. Karena semua karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Anak Allah, amin, haleluya. Yesus namanya, haleluya, menyembuhkan, amin, haleluya, menyucikan, amin, haleluya, bahkan mati, amin, haleluya, tebus dosaku. Kosong membuktikan Yesus hidup. Amin, haleluya. Sebab Dia Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Amin, haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia Yesus hidup. Kau said di sana, amen, haleluya, they called Him Jesus, haleluya. He came to love, heal and forgive. Dia menyembuhkan dan mengampuni. He live and died. Dia hidup dan mati to buy my pardon. Dia mengampuni dosa kita. An empty grave is there to prove my Savior live. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Because He live, I can face tomorrow. Hallelujah. Because He live, all fear is gone. Because I know He holds the future, and love is worth the living just because He live. Amen. Sebab Dia hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25 demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati, Yesus menang atas maut. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, amin, haleluya, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya
yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Membuktikan Tuhan Yesus, Engkau dahsyat ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku malam hari ini. Mau baca firman Tuhan yang hidup. Firman-Mu sumber kebenaran, ku simpan dalam hatiku. Aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa salahku Yesus. Hidup Engkau dahsyat Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapa Tuhan Yesus. Membuktikan Yesus hidup. Ya, Dia dahsyat dan ajaib. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Oh, biarpun mati, manusia yang sudah dipanggil Tuhan, papi saya, adik-adik saya, dan banyak anak Tuhan sudah dipanggil Tuhan. Nanti Yesus berkata, Yesus datang, dia akan hidup bangkit. Oh, luar biasa di dalam Yesus. Bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak Ibu bersama saya bisa dipanggil, dipilih menjadi anak Tuhan Yesus. Karena bicara Tuhan Yesus tidak ada kematian, saudara. Ini buktikan Yesus. Yesus lahir, mati sementara cuma 3 hari, setelah itu bangkit, hidup selama-lamanya. Berarti kita juga sama. Waktu manusia dipanggil sama Tuhan meninggal, percaya firman Allah digenapi, dia akan bangkit untuk selama-lamanya. Oh, dahsyat Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Markus pasal 16. Puji Tuhan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan pada malam hari Kamis 22 Februari 2024. Berakhirlah sebentar kita baca Markus 16. Sehingga besok malam kita masuk dalam Injil Lukas, ya. Jadi setiap malam kita baca perjanjian baru, tiap pagi kita baca perjanjian lama, ya. Terus kita baca dengan setia sampai Yesus datang. Haleluya, puji Tuhan. Oh, tentang kebangkitan Yesus, Markus 16 demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salomo membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Wah, dahsyat saudara, ya. Jadi nama Maria itu ada 3, saudara, ya. Maria Magdalena, ya. Terus Maria ibu Yesus dan Maria saudara dari Marta Lazarus, ya. Di sini Maria Magdalena yang dimana Tuhan sudah sembuhkan pada waktu dia kerasukan setan legion, ya. Nah, dan ternyata setelah disembuhkan sama Tuhan, dia cinta Tuhan Yesus. Dia selalu bersama Yesus, maka dia menyaksikan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini kita bisa belajar, Bapak Ibu. Mari kita menjadi anak Tuhan yang setia. Ya, kalau Tuhan sudah tolong kita, Maria Magdalena sudah ditolong Tuhan.
Mari semua setiap kita pasti sudah ditolong Tuhan. Ya, jangan sampai saudara berubah setia. Biarpun keadaannya waktu Yesus mati, saya yakin ini sedih Maria Magdalena. Semuanya sedih murid-murid Yesus. Tapi dia tetap setia dan memiliki iman. Dia mendengar janji Tuhan. Nanti aku ke Yerusalem, akan disiksa di salib. Tapi ingatlah pada hari ketiga, kata Yesus, aku akan bangkit. Dan ternyata Maria Magdalena dan ibu Yesus dan semua murid Yesus, dia dengan setia menyaksikan Yesus mati di kubur. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Mari kita baca ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Karena mereka tahu, saudara, bahwa kubur Yesus itu ditaruh batu besar, ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, ya pergi ke Ardentum, itu ada batu bulat, saudara. Ya, itu contoh itu. Tapi itulah pada waktu kuburan masa lalu, kubur Yesus ditutup dengan batu besar, ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Ayat yang keempat. Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar. Itu sudah terguling. Wah, dahsyat. Kenapa bisa terguling? Ayat yang kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Siapa pemuda yang berjubah putih? Itulah malaikat Tuhan. Ayat 6. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalib kundu. Ia telah bangkit yang tidak di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Oh, dahsyat. Seorang pemuda bukan seorang nih saudara ya. Malaikat Tuhan ya. Dari surga. Malaikat pesuruh Yesus membuktikan Yesus dahsyat. Dia hidup. Sudah menang atas maut. Gempar soal dunia dengan adanya kebangkitan Yesus. Satu-satunya nabi, satu-satunya manusia yang ternyata dia adalah Tuhan yang ajaib. Yaitu dia mati dan bangkit. Mana dan manusia bangkit? Hari ketiga tidak ada. Satu-satunya Yesus. Membuktikan. Di sini membuktikan. Yesus adalah Tuhan. Maka kita menyebut Tuhan Yesus. Ayat ketujuh. Tapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Oh, sama saudara seperti Yesus katakan. Malaikat Tuhan berkata kepada muridnya, pergi kamu ke Galilea. Ya, di situ kamu akan melihat dia berjumpa dengan Yesus seperti apa dikatakannya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapa juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Oh, di dalam Yesus ada berita keselamatan yang kekal. Luar biasa saudara. Membuktikan Yesus hidup. Dahsyat, dahsyat, dahsyat Yesus. Yesus ternyata tidak bohong. Pada waktu Yesus berkata muridnya, aku akan disiksa di salib, akan disiksa dihina, bahkan mati. Dan ingat, hari ketiga aku bangkit. Ternyata omongan Yesus tepat saudara. Hari ketiga, makanya hari Minggu disebut hari pertama bagi kita umat Kristen. Alasan inilah yang dipakai setiap minggu bikin ibadah. Kan hari Minggu dalam Alkitab, minggu yang pertama itu Yesus bangkit ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita mau semangat yang tinggi, ikut Yesus, membuktikan Yesus yang kita sembah, bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup menang atas maut. Dan dia naik ke surga, berjanji akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya yang cinta Tuhan, yang hidup taat kepada firman Tuhan. Oh, luar biasa Yesus. Terus berikutnya ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ya, hari pertama minggu itu. Jadi kalender Yahudi ya, minggu itu hari pertama. Senin hari kedua, sehingga Sabtu itu hari ke-7 ya. Hari Sabat, dan makanya dari umat Kristiani yang Advent, hari Sabtu Sabat. Ya, tidak boleh bekerja karena dari Minggu sampai ke Jumat. Hari pertama hari ke-6 diizinkan bekerja. Tapi hari ke-7 stop bekerja untuk beribadah. Nah, demikian juga kita. Hari Minggu itu di mana hari kebangkitan Yesus. Setiap umat Kristiani hari Minggu beribadah kepada Tuhan ya. Terus berikutnya lihat di sini,
Hari pertama minggu itu yang mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Wah, diselamatkan Maria Magdalena juga, yang sudah Yesus pulihkan, menyembuhkan. Dia tahu diri bahwa semua kesembuhan dari Tuhan. Dan Maria Magdalena bersama seluruh murid-muridnya mencintai Tuhan Yesus dengan setia. Ya, terus berikutnya, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu sedang berkabung dan menangis. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesuatu yang menampakkan diri dalam rupa yang lain pada dua orang dari mereka ketika duanya dalam perjalanan keluarga. Ini ya, waktu perjalanan Yesus ke Emmaus, ya, jumpa dengan muridnya 2 orang, tapi mereka tidak yakin dan tidak tahu bahwa itulah Yesus, ya. Ya, ternyata Yesus luar biasa. Dia cinta kepada murid, dia menampakkan diri kepada murid, membuktikan akulah dia, Tuhan yang hidup. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Coba ini memang gak gampang, saudara, untuk percaya kepada Tuhan. Tapi dahsyat untuk itu kita terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita diizinkan membaca Alkitab, makin mengerti, membuktikan dia hidup dan Yesus sudah bangkit menang atas maut. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan yang mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah kebangkitan. Mereka tidak percaya, tapi bagi kita percaya, Yesus sudah bangkit menang atas maut. Lalu ia berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala. Amin. Seperti pada malam hari ini, saya memberitakan Injil Kerajaan Allah melalui YouTube. Beritakan firman Allah, Bapak Ibu. Silakan bagi share, termasuk firman Tuhan dari hamba Tuhan. Silakan bagi-bagi, supaya dengan tujuan kita melaksanakan berita Injil, sehingga banyak jiwa-jiwa percaya dan diselamatkan, bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kan kalau tidak percaya, ya sudah, terima hukuman kekal, ya. Itulah firman Tuhan. Tapi bagi kita semua, orang percaya dan taat kepada firman Tuhan. Ayat 17, tanda-tanda akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang Tuhan sembuh. Amin. Membuktikan kuasa Tuhan Yesus dahsyat, sudah menang atas maut, sudah bangkit dari kematian. Sehingga demikian membuktikan Yesus itu hidup. Luar biasa, saudara. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Ikut Yesus sungguh-sungguh, saudara, dengan setia seperti saya mau setia sama Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Ada besar upah di surga. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa kita baca. Dan ternyata Yesus naik ke surga dan janji akan datang kembali. Tapi janji Yesus dalam Yohanes 14, aku meminta kepada Bapa, Yesus naik ke surga dan Roh Kudus bersama dengan kita. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita sampai kita setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Because He live, amen, haleluya, I can face tomorrow, amen, haleluya. Because He live, amen, haleluya. All fear is gone, segala ketakutan hilang lenyap. Because I know He holds the future, amen, haleluya. And life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup, sebab Dia Yesus hidup, amin, haleluya. Ada hari esok, amin, haleluya. Sebab Yesus hidup, amin, haleluya. Ku tak gentar, amin, haleluya.
karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, because He live, I can face tomorrow. Kita melihat masa depan. Kita punya masa depan yang penuh harapan karena Yesus luar biasa. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi justru kita semakin dekat dengan Yesus. Terima kasih Yesus buat keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Maju semangat terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Janji Tuhan, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.